Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang mengelola produktivitas dan mengelola kualitas. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ade Lukman dan kedua anggota lainnya yaitu Elsa Patmala dan Nana Rusdiana. Langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu pengertian produktivitas. Menurut Edi Haryanto, produktivitas adalah suatu nilai yang menyatakan bagaimana sebaiknya suatu sumber daya diatur dan juga digunakan guna mencapai secara maksimal. Sedangkan secara umum, produktivitas adalah kemampuan setiap orang, sistem, atau suatu perusahaan dalam menghasilkan suatu yang diinginkan dengan cara memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Ada tipe-tipe produktivitas. Yang pertama yaitu produktivitas parsial. Produktivitas parsial merupakan perbandingan antara output dengan satu jenis input. Yang kedua, produktivitas total faktor. Produktivitas total faktor merupakan perbandingan antara output dengan jumlah input tenaga kerja dan modal. Dan yang terakhir, produktivitas total. Produktivitas total merupakan perbandingan antara output dengan jumlah semua faktor input. Ada tantangan untuk mencapai produktivitas. Di antaranya yang pertama yaitu studi kerja. Studi kerja merupakan kombinasi studi metode teknik dan pengukuran kerja yang digunakan untuk mempelajari pekerjaan orang dan mengindikasi faktor yang mempengaruhi efisiensi. Yang kedua, pengembangan organisasi adalah proses yang terencana, dikelola, dan sistematis. Tujuannya adalah mengubah sistem, budaya, dan perilaku organisasi dengan maksud mempengaruhi efektivitas organisasi. Yang terakhir, curah gagasan. Curah gagasan adalah suatu proses membangkitkan gagasan secara terorganisasi untuk menghindari evaluasi terlalu dini, karena apabila demikian dapat menutup timbulnya gagasan yang baik. Adapun teknik memperbaiki produktivitas, di antaranya tentukan prioritas dengan mempertimbangkan efisiensi. Aspek penting dalam meningkatkan produktivitas adalah bekerja secara efisien. Jika ada beberapa tugas yang harus Anda selesaikan, tentukan prioritas yang membuat Anda tetap aktif dan mau bekerja keras. Yang kedua, sempatkan beristirahat singkat tetapi sering. Anda akan sangat lelah jika terus bekerja tanpa beristirahat. Otak Anda perlu beristirahat agar tetap bisa waspada dan terfokus. Yang terakhir, buatlah jadwal kerja. Tentukan jadwal kerja yang realistis menggunakan kalender biasa atau elektronik. Anda akan termotivasi untuk bekerja lebih keras dengan mewujudkan rencana dalam bentuk pengingat yang konkret dan bisa terlihat. Adapun proses perbaikan produktivitas yaitu perintah dan manajemen puncak. Kedua, definisi dan rasional tidak jelas. Yang ketiga, komitmen dari atas rendah. Ada pengukuran produktivitas. Pengukuran merupakan bagian integral dari proses manajemen produktivitas. Pengukuran produktivitas mewujudkan sejumlah fungsi penguatan yang sangat berharga, yaitu sebagai berikut. Membangun kepedulian, sistem pengukuran yang kelihatan dan sering disesuaikan membantu menjaga fokus organisasi dan mengkomunikasikan minat dan kepentingan manajemen tentang produktivitas. Mengukur masalah dan peluang. Ukuran produktivitas
memfasilitasi identifikasi dari bidang di mana perhatian manajemen diperlukan. Materi selanjutnya akan dibacakan rekan saya, yaitu Elsa Fatmala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fatmala. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian kualitas. Kualitas merupakan salah satu indikator penting bagi perusahaan untuk dapat eksis di tengah ketatnya persaingan dalam industri. Kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang mengunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikan atau ditetapkan. Sedangkan menurut Garvin 1988, kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia atau tenaga kerja, proses, dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. Selera atau harapan konsumen pada suatu produk selalu berubah, sehingga kualitas produk juga harus berubah dan disesuaikan. Definisi keterlibatan kerja. Konsep keterlibatan kerja didasari oleh teori motivasi Maslow, yang menyatakan bahwa individu akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan harga dirinya dengan menjadi terlibat dalam pekerjaannya. Terkait dengan hal tersebut, konsep teori ini memandang bahwa keterlibatan yang dimaksud adalah keterlibatan pegawai akan tugas kerjanya, keterlibatan pegawai dalam perannya di organisasi, dan dedikasi pegawai pada pekerjaan yang ditekankan pada aspek harga dirinya. Perbaikan berkelanjutan. Perbaikan yang dilakukan organisasi bersifat terus-menerus, konstan, dan reguler, dengan melibatkan seluruh elemen organisasi di berbagai tingkatan. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi pemborosan dan variasi, menyederhanakan proses bisnis, meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Harapannya dapat menimbulkan lingkungan yang kondusif untuk berinovasi, meningkatkan kreativitas, dan meraih keunggulan bersaing. Biaya kualitas. Menurut Hansen dan Mowen 2009, biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau yang telah terdapat produk yang buruk kualitasnya. Pengklasifikasian biaya kualitas. Biaya kualitas berhubungan dengan dua subkategori dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kualitas, antara lain, yang pertama, aktivitas pengendalian atau control activities. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah dan mendeteksi kualitas yang buruk, atau karena kualitas yang buruk mungkin terjadi. Kegiatan pengendalian terdiri dari kegiatan pencegahan dan kegiatan penilaian. Yang kedua, activities karena kegagalan atau failure activities. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau konsumen untuk merespon kualitas yang buruk atau kualitas yang buruk memang telah terjadi. Kegiatan karena kegagalan terdiri dari kegiatan karena kegagalan internal dan kegiatan eksternal. Alat memperbaiki kualitas dan kinerja. Yang pertama, diagram Pareto. Diagram Pareto disebut juga gambaran pemisah unsur penyebab yang paling dominan dari unsur-unsur penyebab lainnya. Adapun penyusunan diagram Pareto meliputi 6 langkah, yaitu yang pertama, menentukan metode atau arti yang mengklasifikasikan data. Yang kedua, menentukan satuan yang digunakan untuk membuat urutan karakteristik tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan data sesuai dengan interval waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, merangkum data untuk membuat ranking kategori data tersebut dari yang terbesar hingga yang terkecil. Yang kelima, menghitung frekuensi kumulatif yang digunakan. Dan yang terakhir, yang keenam, menggambar diagram batang menunjukkan tingkat kepentingan relatif masing-masing masalah,
mengidentifikasi beberapa hal yang penting untuk mendapat perhatian. Yang kedua, histogram. Adapun karakteristik histogram adalah yang pertama, histogram menjelaskan variasi proses, namun belum mengurutkan ranking dari variasi terbesar sampai dengan yang terkecil. Yang kedua, gambar untuk distribusi atau cacah, karakteristik mutu yang dihasilkan oleh data yang dikumpulkan melalui cheat sheet. Yang ketiga, histogram juga menunjukkan kemampuan proses, dan apabila memungkinkan, histogram dapat menunjukkan hubungan dengan spesifikasi proses dan angka-angka nominal, misalnya rata-rata. Dan yang terakhir, yang keempat, dalam histogram, garis vertikal menunjukkan banyaknya observasi tiap-tiap kelas. Sekian presentasi dari saya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Alat memperbaiki kualitas dan kinerja yang nomor 3 yaitu check sheet. Lembar isian atau check sheet merupakan alat bantu untuk mempermudah dan menyederhanakan pencatatan data. Bentuk dan isinya disesuaikan dengan kebutuhan maupun kondisi kerja yang ada. Untuk mempermudah proses pengumpulan data, maka perlu dibuatkan suatu lembar isian atau disebut check sheet dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, maksud pembuatan harus jelas. Yang kedua, stratifikasi harus sebaik mungkin. Dan yang ketiga, dapat diisi dengan cepat, mudah, dan secara otomatis bisa segera dianalisa. Jika perlu, dicantumkan gambar dan produk yang akan dicek. Alat memperbaiki yang keempat yaitu fishbone diagram. Fishbone diagram sering disebut sebagai diagram sebab akibat, di mana dalam menerapkan diagram ini mengandung langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan sesi sebab akibat. Yang kedua, mengidentifikasi akibat. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai kategori. Yang keempat, menemukan sebab-sebab potensial dengan cara sumbang saran. Yang kelima, mengkaji kembali setiap kategori sebab utama. Dan yang keenam, mencapai kesepakatan atas sebab-sebab yang paling mungkin. Alat yang kelima yaitu diagram scattering diagram atau diagram tebar. Scattering diagram merupakan cara yang paling sederhana untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat dari dua variabel, atau untuk menentukan korelasi antara penyebab yang diduga dengan akibat yang timbul dari suatu masalah. Alat memperbaiki kualitas dan kinerja yang keenam yaitu brainstorming. Data brainstorming bersifat kuantitatif karena disebut sebagai kumpulan data berupa pernyataan-pernyataan yang diucapkan oleh anggota forum atau rapat dengan tujuan untuk menggali masukan-masukan yang diperoleh dari anggota tersebut. Adapun aturan dalam pengumpulan data ini yaitu yang pertama, don't blame other atau jangan mencela orang lain. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menghormati pimpinan forum. Yang keempat, menerima apapun dari keputusan forum. Dan yang kelima, sistem forum adalah musyawarah mufakat. Kemudian alat memperbaiki kualitas dan kinerja yang ketujuh yaitu grafik dan peta kendali atau bisa disebut control chart. Control chart adalah grafik yang digunakan untuk mengkaji perubahan proses dari waktu ke waktu. Merupakan salah satu alat
atau tools dalam pengendalian proses secara statistik yang sering kita kenal dengan SPC, yang artinya statistical process control. Ada juga yang menyebutnya dengan 7 tools. Pembuatan control chart dalam SPC bertujuan untuk mengidentifikasi setiap kondisi di dalam proses yang tidak terkendali secara statistik atau out of control. Karena pengendaliannya terhadap proses, maka control chart termasuk dalam aktivitas online quality control. Kemudian saya akan menjelaskan tentang quality circle. Quality circle dalam kurung gugus mutu atau quality control circle atau gugus kendali mutu adalah sekelompok pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama atau serupa yang bertemu secara rutin guna mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan pekerjaan mereka. Istilah ini diperkenalkan oleh Kaoru Ishikawa, ahli perilaku organisasi dari Universitas Tokyo, pada dasawarsa 1960-an. Gugus mutu populer pada sekitar tahun 1980-an serta berlanjut dalam bentuk kelompok kaizen dan skema partisipasi pekerja lain yang serupa. Jadi kesimpulan dari presentasi kami yaitu produktivitas adalah kemampuan setiap orang, sistem atau suatu perusahaan dalam menghasilkan sesuatu yang diinginkan dengan cara memanfaatkan sumber daya secara efektif dan juga efisien. Ada 3 tipe produktivitas, yaitu yang pertama produktivitas parsial, yang kedua produktivitas total faktor, dan yang ketiga produktivitas total. Sedangkan kualitas merupakan salah satu indikator penting bagi perusahaan untuk dapat eksis di tengah ketatnya persaingan dalam industri. Kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga presentasi kami bisa bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.